Jadi hari ini saya pun mau tanya kita, apa itu doa? Nah, mungkin ada pandangan kita, pengertian kita yang beda-beda. Tapi rata-rata yang saya dengar orang katakan seperti ini, untuk apa kan kita berdoa? Kalau selalu pikir doa itu untuk minta sesuatu, minta sesuatu. Seperti kita datang kepada Tuhan, kita daftarkan semua yang kita rindukan, ya kita minta-minta kepadanya, itu sih doa. Tapi saya mau kita belajar hari ini bahwa doa jauh lebih daripada itu. Bukan saja kita datang dengan minta Tuhan harus lakukan, minta kita mau Tuhan memberi. Bukan saja sekedar itu, tapi sebenarnya doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita tahu di setiap hubungan yang kita miliki pasti ada komunikasi. Tidak ada kita punya hubungan yang baik kalau tidak ada komunikasi. Ya pasti dengan saudara-saudara kita dalam keluarga kita, orang tua kepada anak, suami istri, pasti ada komunikasi dan itu menjadi dasar untuk hubungan yang baik. Nah, sama Tuhan mau kita punya hubungan dengan Dia. Nah, saya harap semua pemirsa Life Unlimited yang setia sudah mengerti bahwa kita tidak sekedar hanya punya nama agama, ikuti peraturan-peraturan agama, tapi terutama yang Tuhan mau, bukan kita adalah orang yang punya agama atau ikut sesuatu, tapi kita adalah orang yang punya hubungan dengan Dia. Tuhan ciptakan kita untuk itu. Kalau kita lihat Yesus datang. Yesus tidak datang dan meminta semua orang ikuti satu agama dan lakukan sesuatu. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan Dia punya hubungan dengan Allah seperti Bapa dan anak. Dan Dia mau semua orang yang percaya kepadanya akan menerima hubungan seperti itu dan juga alami seperti Bapa dan anak. Hubungan atau hubungan seperti sahabat itu sering yang Yesus sampaikan. Jadi saya harap hari ini kita punya pandangan terhadap Tuhan. Jangan kita pikir seperti Tuhan itu di surga, kita jauh-jauh di dunia, jaraknya sangat jauh, posisinya sangat jauh, sepertinya kita hanya boleh bicara kepada Dia pada saat tertentu dengan cara tertentu. Tapi mari kita buka pikiran dan lihat hatinya Tuhan sebenarnya. Yang pingin kita itu berdoa adalah komunikasi dengan Dia. Ya, di mana kita benar-benar bisa alami hatinya, kita boleh bicara kepadanya, kita boleh dengar daripada Dia, jauh lebih daripada hanya bawa permintaan kita. Siapa tahu ada permintaan Tuhan dalam doa itu kepada kita. Ya kan? Kenapa? Karena itu kan komunikasi dari dua arah. Yang pertama itu dalam Efesus 3. Nah, ini adalah doanya Paulus untuk jemaat yang ada di sana. Kalau kita lihat Efesus 3 ayat ke-16 sampai 19. Dia berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Dan ini menariknya, doanya apa? Doanya bukan datang dengan banyak permintaan Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu. Tapi Paulus berdoa untuk orang lain. Untuk kita semua. Bahkan dia berkata di sini, dia berdoa dengan segala orang kudus. Untuk apa? Doanya untuk kita. Untuk kita dapat memahami betapa besar kasih Allah bagi kita. Nah, saya pun mau katakan ini adalah dasar daripada doa. Untuk kita kan percaya atau alami kasih-Nya. Jadi kalau kita mau kembali lagi berdoa, mungkin sudah lama tidak berdoa. Saya merasa dasarnya untuk kembali lagi berdoa, kembali lagi komunikasi dengan Tuhan. Mengertilah, Tuhan mengasihimu. Jadi baik mungkin kita merasa tidak layak, atau baik kita merasa sudah lama sekali tidak berdoa, atau kita tidak tahu caranya, atau mungkin pernah Dia tidak jawab. Banyak hal mungkin yang merasa buat kita untuk tidak lakukannya. Tapi saya percaya saat kita alami, saat kita merasakan, saat kita diingatkan kembali bahwa betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita.
pingin kita bicara kepadanya, pinginlah kita komunikasi dengan dia. Pasti rindu semangat untuk kita komunikasi kembali, berdoa, berbicara kepada dia, sampaikan hati kita kepadanya. Kenapa? Karena kalau dia begitu mengasihi kita, dia menunggu perkataan kita. Ya, dia rela mengampuni kita, dia rela menolong kita. Bahkan apapun yang jadinya kita boleh keluarkan kepadanya. Ya, apapun yang ada di dalam hati kita. Jadi itu sangat luar biasa. Ini doa. Tapi saya juga jauh daripada hanya baca doa ini, tapi benar-benar ini kerinduan saya kita semua alami. Bahwa kita benar-benar boleh sadari, ya boleh mengalami, boleh berpikir betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Dan berkata bukan saja tahu betapa besarnya, mengenal kasih itu.